Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita buat sikit review berkenaan dengan apa yang telah kita buat dalam sepanjang minggu lepas. Dan Alhamdulillah so far sangat-sangat baik. Ini adalah kerana kalau anda perhatikan situasi market sekarang dia agak bersamaan dengan apa yang telah kita predict. Baik, pertamanya ini adalah based on daily lah. So based on daily, sekarang ini ada satu ini quick review untuk daily. Dia ada satu breakout di area sini, yang ini pun sudah breakout. So obviously kita akan lihat market ini akan turun lebih jauh ke bawah lah. So this is my first target on daily lah. So perhatikan di area sini, this is the 161 punya target, dan di sini ada satu base lah. So perhatikan this base, alright. So perhatikan this base. So this is the base yang bersama dengan Fibonacci. So this is our target untuk for the long run. So boleh saja kalau sekiranya saya akan buat target, kata sini saya labelkan this is a daily target. Okay. So this is a daily target. Baik. Tetapi ini lambat lagi lah. So now today biasanya kita akan tengok risau kalau ada satu jatuhan dan juga akan berlaku satu pullback, which is ini akan jadi A, B dan juga akan membuat C pullback sebeginilah. Okay, so kita kena get ready untuk kenaikan luar jangka. Baik, untuk membuat benda ni lebih menarik, okay, saya tak apa, saya lakarkan terlebih dahulu seperti ini. Okay, now untuk buat benda ni lebih menarik, jom kita tengok kepada smaller time frame lah. Okay, jom kita tengok on the smaller time frame. Baik, di H4 kalau anda masih ingat, saya ada bagi sedikit tips yang berkenaan dengan semasa itu market ini berada di sekitar sini, di sekitar 161. So ini saya sebentar, saya tebalkan garis dia supaya senang untuk dilihat, dan yang tidak berkaitan tu saya buanglah. Alright. Okay. So now ini adalah 161 dan saya kata apa di sini, kalau tak ada sebarang CB ataupun killer momentum di area sini, dan sila cari sell. Sila cari sell balik. Ya, itu jelas. Rujuk balik kepada apa yang saya beritahu. And then finally dia datang ke zone 261. Now, to be exact, 261 ni kalau boleh kita check juga kalau ada SNR. Yes, dia ada SNR yang bersamaan dengan Fibonacci. That is the amazing of Fibonacci. It show where is the potential of a reversal area that you should looking for. So this is the 261. So today apa yang you kena buat? Now perhatikan, ini saya buang dulu. So perhatikan di sini ada satu jatuhan yang sangat baik, and then di area sini ada 5 structure which is akan yang completekan jatuhan untuk A. So this is 1, this 2, so this wave number 3, so this wave number 4, and then this is wave number 5. Okay, wave number 5 berada di tempat yang baik. So what do you expect is akan berlaku pullback for today. Hati-hati kerana apa? Saya jangkakan untuk hari ini dan juga malam nanti akan berlaku pullback ke atas. So ini sudah settle A lah. Ini sudah settle A. Now kita mencari di mana probably B, di mana probably untuk B.
So where is B? Sebelum Delhi punya target untuk jatuhan kepada C. So ini sudah ada untuk Delhi, sudah ada, which is ini adalah C. Ya. Ini sudah ada, which is ini adalah di Delhi. Kita sedang mencari C, which is saya punya jangkaan C akan berada di Delhi punya target. Baik. Sekarang ini apa yang perlu kita buat adalah kita boleh ukur setiap kejatuhan untuk mendapatkan konfirmasi di mana market ini akan berhenti. So now untuk B ni, okay, kita kena lebih kepada correction. Correction maksudnya kita sudah ada A kecil di area sini, which is diri A kecil. A kecil kita letak warna merah lah. So A kecil. Now you are looking for B kecil. And then after that, hari ini, pagi ini kalau boleh cari B kecil pula, B kecil dan C kecil untuk membentuk B. Now, jom kita lihat bagaimana cara kaedah yang terbaik untuk kita dapatkan. Baik. Now, berlaku satu kenaikan di area sini sampai ke area sini. Cari punca kenaikan di area sini, which is I do believe dia ada di H1 ataupun di 15 minit. So di sini adalah di kawasan 15 minit lah. Now, perhatikan di kawasan 15 minit ni. Okay, ada satu base yang sudah pun dipecahkan at this area, which is this area, dan buat saja penarikan Fibonacci sini sampai ke atas sini. So now tempat B ni, okay, ini kita buang dulu. So sekarang ini bila kita buat Fibonacci, market ini berada di area 161 dan kita juga ada area 261. Dan the last area adalah zone 423. Now, 161 already taken out. 161 sudah pun diambil. So, ini kita katakan dia adalah A lah. Ini adalah A lah. Now, jatuhan ini kita juga kena ukur lah. Kita tak nak dia jatuh. Kita kena cari juga kawasan yang mana dia berkemungkinan untuk jatuh. So, di area sini, kita buang. So, di area sini ada satu dominant break, which is, you can see, there is a very big dominant break. Right? And then, daripada sini, you ambil saja dan you cari asbab di mana market ini akan settle down. So, the market ini akan settle down di area sini. Okay. So, ini adalah A kecil. And then, there is zone B kecil. B kecil. Buat satu garis di kawasan Fibonacci, nak tengok ada tak zone. Yes, dia ada zone di sini, which is di sini ada rally, base and rally. So, there is the drop, which is yang you all kena pantau. So, di sini adalah tempat yang you all kena pantau lah. Ya, tolong pantau at that area. Ya, kita tak nak miss kalau dia buat breakout ke apa ke at that area. Okay, so di sinilah tempat di mana kita tunggu market ini jatuh di area sini. Then only kita akan membuat buy accordingly kepada di sini A, di sini B dan juga di sini adalah C. Dan akan melengkapkan struktur ABC besar lah. Okay, so now kita pergi balik kepada H4. So B kita ada di area, C kita ada di area sini adalah kawasan 261. Letak satu garis di mana tempat dia adalah zone rally
base and rally, breakout, this zone already taken out, and dia akan sampai dekat area sini. Now, then barulah kita akan mencari kepada jatuhan untuk buat C. Now, apakah rule? Kan kita dah ada zone semua. Apakah rule yang patut? So, balik semula kepada situasi basic. Sampai di sini, kalau bolehlah ya, dalam time frame kecil, biarlah dia ada pattern reversal. Pertamanya, pattern reversal yang saya sangat suka adalah divergent, which is market kena buat new low ataupun dia buat fake out. Dan keduanya kena ada rally base rally yang baru, so that we do know market is about to go up. So cara you olah market bergantung kepada pemahaman dan kesabaran you lah. Katakanlah ya, market ini tak sampai di area sini lah. Katakanlah tak sampai lah. Sikit sebanyak, okeylah kita give and take, katakan market ini tak sampai. Tetapi market ini menunjukkan sifat buy yang sangat kuat bila mana you boleh nampak di sini ada drop, base and drop, retest dan dia buat satu breakout. So di area sini kena buat satu breakout. Okay, this base dia retest, tendang, dia breakout, tendang, dia breakout, tendang dan jatuh, dan you need to have a really clean break di area sini so that you will have a new buy. You will have your new buy. Alright. Tetapi kalau you nak, ini kalau market ini tak sampai lah, tiba-tiba yang ni naik kan, you kena ambil macam ni lah. Tetapi saya tetap menunggu di sini. Ya, saya masih tetap menunggu di area sini. Katakanlah base pada H1 sebenarnya di H1 ni ada sepertinya dah sampai. Nampak dari sini ada satu breakout di area sini. Buat satu penarikan Fibonacci. Okey, di H1 ni sebenarnya dah sampai lah. H1 punya range sudah sampai. Tapi saya perlu lihat kepada time frame kecil. Dia kena buat bentuk dia dulu. Saya tak terus jump kepada buy gitu. So, you need to have a really good chart pattern lah. Dia kena ada a very good chart pattern, so that daripada chart pattern itu saya boleh ambil satu konfirmasi. Ingat lah, kalau dia buat satu breakout di area sini, then you boleh ambil buy di area sini. Kalau dia tak buat, you tunggu dekat bawah. Ya, so that's it. Untuk plan hari sini sangat mudah, which is we are looking for buy untuk completekan C yang di atas sini. Ya, C yang di atas sini kena complete. So bila C ni sudah complete, secara tidak langsung dia telah membentuk di daily, dia membentuk A, B, C, dan ini adalah B. Dan barulah you boleh cari sell kembali untuk membuat C besar ke bawah. Okay, that's it untuk hari ini. Fokus kepada buy untuk hari ini ya, fokus kepada buy. Dan seperti mana yang saya cakap, pastikan ada breakout yang clean, ya, satu breakout yang clean dan you boleh ambil buy dekat this area lah. Okay, pastikan ada breakout yang clean. Okay, kita tak nak dia buat fake out. Sebab apa? Sebab sekarang ini daily H1 dah sampai, cuma di 15 minit tak sampai. Let's say katalah di sini berlaku breakout semana kita tunggu, then react accordingly kepada setup market buy seperti mana kita nak. So could be yang di sini sudah pun settle lah. Could be di sini sudah pun settle jika berlaku breakout. But then I will wait and see di mana killer momentum saya. So far dia belum datang. Bila dia datang, dan saya akan react kepada setup killer momentum saya. Okay, that's it. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.